wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu wa lakash syukru 'ala dzalik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad al-bashir wan nadhir alladhi tanfatihu bihi abwabul khair wa tanghaliqu bihi abwabul syarri wa 'ala alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'a'in la yuswa innaka 'ala kulli syai'in qadir. Warzuqna taubatan nasuha qabla al-maut wasyahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Yang kami muliakan, yang kami cintai para alim, para ulama, wabil khusus pengasuh pondok pesantren modern Al-Falah. Semoga beliau-beliau senantiasa diberikan panjang umur dalam taat serta sehat walafiat. Allahumma amin. Semoga orang tua kita di rumah dilimpahkan oleh Allah rezekinya dengan rezeki yang halal penuh barokah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, kita masih bisa diberikan oleh Allah kesehatan, nikmat-nikmat yang banyak, sehingga kita masih bisa melanjutkan belajar kita masih bisa melanjutkan dalam rangka menuntut ilmu. Alhamdulillah, karena di bulan Ramadan ini seluruh amal itu dilipat gandakan. Bahkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamannau an takuna sanah kulluha Ramadan." Seandainya umatku ikut tahu apa yang ada di dalam bulan Ramadan, artinya pahala-pahala yang ada di bulan Ramadan itu sangatlah besar, sangatlah banyak. Niscaya mereka itu akan berangan-angan, akan berharap semua atau seluruh tahun itu adalah bulan Ramadan. Karena balik annal hasanata fihi mustamilah. Karena kebaikan di bulan Ramadan itu terkumpul, segala kebaikan itu di bulan Ramadan. Ta'atu maqbulah, dan ketaatan itu lebih berpeluang untuk diterima. Wa da'awatu mustajabatun, dan doa-doa itu diijabah, dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Wa dzunubu maghfurah, dan dosa-dosa itu diampuni, asalkan ada syaratnya. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Itu diantara syarat yang pertama apa? Berpuasa. Siapa saja yang berpuasa di bulan Ramadan, tapi apa? Imanan, karena iman meyakini bahwa puasa bulan Ramadan itu adalah wajib, termasuk rukun Islam. Itu wahtisaban, dan mengharapkan Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahala dan ridhonya Allah Taala, bukan karena takut hukuman, bukan karena takut dibully sama teman-temannya, enggak puasa, bukan seperti itu. Ya, makanya puasa itu ibadah sirri, yang tahu hanya dia dan Allah Ta'ala bahwa dia itu puasa atau enggak. Nah, itu karena Allah pengen mendapatkan pahala dari Allah, pengen ridhonya Allah, maka apa? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ya, itu puasanya. Kalau malamnya ada hadis riwayat lain, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang mendirikan
malam dengan beribadah ya. Makanya kita disunahkan untuk sholat taraweh yang mana itu ada pada zamannya Sayyidina Umar, pada zamannya Kanjeng Nabi itu namanya sholat qiyam Ramadan ya, tapi setelah zamannya Umar itu namanya sholat taraweh itu, dan ditetapkan 20 rakaat begitu. Apalagi nanti kalau udah ketemu sama malam Lailatul Qadar, man qama lailatul qadri ghufira lahu ma taqaddama min dzambi ini. Jadi bulan Ramadan ini bulan yang penuh ampunan. Wal jannatu mushtaqah, dan surga itu rindu pada orang-orang yang melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Dikatakan al jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafar. Surga itu rindu kepada 4 golongan. Siapa saja 4 golongan yang dirindukan oleh surga, yaitu ta'alil Quran, pada orang yang membaca Al-Quran. Itu dirindukan oleh surga. Wa hafidil lisan, dan juga yang kedua adalah kepada orang yang menjaga lisan. Omongannya tidak jorok, omongannya bukan yang tidak baik, omongannya bukan yang nyakitin orang lain, omongannya bukan yang suka membuli orang lain, omongannya bukan sesuatu pokoknya yang menyebabkan orang lain itu susah ya. Itu dirindukan oleh surga. Terus yang ketiga siapa yang dirindukan oleh surga? Wal mut'imi Wamut'imil ji'an, dan orang yang memberi makan kepada orang-orang yang lapar, ini juga dirindukan oleh surga. Makanya alhamdulillah hari ini insyaallah ada orang yang mau memberi kita orang-orang yang lapar ya. Jadi semoga itu memang dirindukan oleh surga. Allahumma orang-orang yang dirindukan oleh surga. Tapi semoga maksudnya panjang umur dalam ketatan serta sehat walafiat. Allahumma dirindukan oleh surga, maksudnya cepat-cepatan enggak sembrono. Semoga panjang umur ya Allah. Panjang umur, orang tuanya sehat walafiat itu. Kita juga orang tuanya yang ada dua-duanya semoga panjang umur, yang masih tinggal satu juga panjang umur dalam keadaan serta sehat walafiat. Allahumma amin. Terus yang keempat siapa yang dirindukan oleh surga? Wasoimina fi syahri Ramadan, dan orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan ya. Itu juga dirindukan oleh surga. Tapi ini dirindukan oleh surga apa oleh bidadari? Untuk juga bidadarinya, kalau ente udah pikirannya pikiran paham. Surga pengennya kelon sama bidadari, pengennya udah pikirannya kelon terus bidadari. Ini kemarin kita sudah masuk ke hadis yang ketiga ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif. Ini yang baru ya, yang baru berarti si Rofi sama si Auzan halaman berapa? Halaman 3 ya. Halaman 3 di baris yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulmihi wa amaddana bi asrarihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Ila anqala wa hukiya, dan diceritakan inna aliyan, bahwasanya Ali radhiyallahu ta'ala anhu kana itu ada dulu pernah beliau itu, karena itu ada, maksudnya dulu beliau pernah apa? Yadhabu, pergi ilal jamaah, pernah berangkat menuju jamaah li sholatil fajri, untuk sholat subuh. Musri'an, bersegera. Itu bersegera, jadi nggak ngende-ngende, memang begitu adzan itu memang langsung beliau itu berangkat untuk sholat subuh.
Falakia lalu menemui syekhon orang tua. Wa hukiran dan ceritakan opo inna aliyan saat temene Ali radhiyallahu ta'ala anhu iku kana ana sapa iku yadzabu budal sapa ali lan jamaati maring jamaah di sholatil fajri krono lakone sholat subuh musrian hale ake-ake falakia mongko ketemu sapa Sayyidina Ali syekhon ing wong tua fit tariqi ing dalan di jalan. Yamsi hale lagi melaku sopo syekh udah mau ing dalam arpe Ali. Yamsi sedang berjalan, kuda mahu di depan Ali. Itu Ali mau berangkat ke masjid, kemudian setelah di jalan di tengah jalan itu ada orang tua yang berjalan di depannya Sayyidina Ali. Alas sakinati wal waqar. Berjalannya itu tenang, sakinah tenang, wal waqar santai. Jadi jalannya enggak buru-buru. Memang ini disunahkan ya ketika berangkat ke masjid itu jalannya tenang. Asalkan apa? Asalkan berangkatnya juga buru-buru. Ya, jadi begitu dengar azan udah siap kita. Apalagi kalau bisa sebelum azan kita udah siap. Jadi jalannya itu tenang, santai. Bukan udah komat santai, sakinah, al-waqar. Bukan begitu. Maksudnya suruh tenang itu sebelum azan kalau bisa kita udah siap. Atau setelah azan kita buru-buru. Nah, ambil air wudhu langsung ke masjid karena masih bisa qobliyah gitu. Dan terakhir pengennya jalan santai lagi, ya nggak kebagian jamaah. Fi sakit torik di dalam perjalanannya, dalam salak itu mengambah jalan, maksudnya dalam melakukan perjalanan. Wa mamarrun or lewat sapa aliyun ali radhiyallahu ta'ala anhu takriman krono mulyakan lahu maring syekh. Wa mamarro dan tidak melewati siapa? Aliyun Ali. Ali tidak melewati, tidak mendahului orang tua itu tadi maksudnya. Karena apa? Takriman lahu, karena memuliakan kepada syekh, kepada orang tua. Nah ini termasuk adab tata krama, ya. Bertakliman dan mengagungkan, karena mengagungkan li syaibatihi kepada ubannya. Nah ini menjadi tata krama, menjadi adab. Jangan kalau bisa kita itu orang tua, ada orang tua di depan kita, apalagi orang tua kita atau guru-guru kita berjalan mendahului guru-guru kita, mendahului orang-orang yang tua. Ya, itu enggak adab, enggak tata krama. Bahkan kalau bisa itu ditunggu dulu. Meskipun ente lewat di depannya itu tunggu dulu, minggir dulu. Itu adab tata krama, ya, yang diajarkan oleh guru-guru kita. Ya, guru-guru, para ulama-ulama, Nahdlatul Ulama, ya, itu mengajarkan adab tata krama itu sampai seperti itu. Karena apa? Penghormatan kepada orang tua. Apalagi ini bukan orang tua di kisah ini, bukan orang tua yang berilmu, bukan orang Islam juga, nanti kalian lihat ceritanya. Tapi apa? Memuliakan Sayyidina Ali. Apalagi sama orang tua yang mana itu guru kita, yang mengajarkan ilmu kepada kita berjalan membohongi, membelakangi beliau. Nah, itu enggak pantas, itu enggak ada, enggak tata krama. Ya. Nah, kita lanjutkan hatta hana, sehingga dekat atau hampir dekat waktu dulu isyamsi, waktu terbitnya matahari. Falam madana, maka ketika dekat siapa? Asyikhu, syekh, orang tua tadi. Ila babil masjid, menuju pintu masjid.
Falamma tanamu kau ing dalam semangsane parak sopo asyaihu wong tua ila babil masjid maring lawangi masjid. Falam yadkhul maka orang mlebu sopo syekh al masjid ing masjid. Lalu itu orang nggak masuk ke masjid, udah dekat sama pintu malah nggak masuk masjid. Fa'alima mongko ngerti sapa Aliun Ali radhiyallahu taala anhu annahu ing satune seiku kana ana sapa seiku minan nasoro saking golongane wong Nasrani. Fa'alima maka Sidina Ali tahu. Fa'alima Aliun maka Sidina Ali tahu annahu bahwasanya Syekh tadi itu kana itu minan nasoro, ternyata dari golongan orang Nasrani. Fadakhala mongko mancing sapa Aliyun Sayyidina Ali al masjid dari masjid. Lalu masuk. Fadakhala lalu masuk. Siapa? Aliyun Ali. Al masjidah ke masjid. Fawajada mangka nemu sopo Ali Rasulullah Kanjeng Rasul sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Lalu Sayyidina Ali menemukan Rasul fir ruku'i di dalam ruku. Begitu Sayyidina Ali masuk ke dalam masjid, Kanjeng Nabi itu masih dalam keadaan ruku. Fatawala mongko dawaken sapa Kanjeng Rasul ar-ruku'a ing ruku mikdarur ruku'a ini kelawan sakadare ruku loro. Lalu fatawala lalu memanjangkan. Siapa yang memanjangkan? Kanjeng Rasul ar-ruku'a ruku'nya mikdarur ruku'a ini dengan kadar 2 ruku, dengan kadarnya 2 ruku. Maksudnya memanjangkan ruku itu bukan rukunya terus panjang begini ke depan, enggak. Maksudnya itu rukunya itu lama bacaannya ya. Kayak orang sebelah itu memanjangkan sujudnya begini glosor, sujudnya panjang, maksudnya itu lama bacaannya kan ya. Ruku itu kan termasuk rukun panjang, jadi boleh dipanjangkan. Hatta atrokahu sehingga dapat menyusul Rasul, hu-nya ke Rasul itu. Fa'ilnya belakangnya. Fa'ilnya itu Aliyun radhiyallahu ta'ala anhu, sehingga bisa menyusuli atau bisa menemui atau bisa menyusuli Kanjeng Nabi. Siapa? Sayyidina Ali. Jadi kan kalau masih dalam keadaan ruku itu berarti kan imamnya masih ruku, terus kita baru datang, kita takbir Allahu Akbar, kemudian langsung ruku ya. Jangan Allahu Akbar langsung ruku, jangan Allahu Akbar berdiri dulu sebentar terus langsung ruku. Nah itu kan berarti masih kita ikut rakaatnya imam. Nah itu nemu Sayyidina Ali. Falamma farwa mongko ing dalem semangsane rampung sapa Kanjeng Rasul min salatihi saking salate Rasul. Lalu ketika selesai farwa selesai min salatihi dari salatnya Rasul. Qala berkata Ali, ya Rasulullah, lima tawal terruku'a fi hadhihi shalah. Lima krono opo tawal tandawaken sapa panjenengan ar-ruku'a ing ruku fi hadhihi shalah dalam iki salat. Kenapa tawal tak engkau melamakan, engkau memanjangkan ar-ruku'a ruku? Tawal tak memanjangkan ya, engkau memanjangkan ar-ruku' ruku fi hadhihi shalat
di dalam sholat ini. Makunta sesuatu yang engkau tidak makunta yang mana engkau tidak. Setelah kunta taf'alu apa pakainya ta nun. Itu diganti, itu kurang titik, itu pakainya ta. Makunta taf'alu melakukan mislah hadza seperti ini. Maksudnya, ya Rasulullah, kenapa kau memanjangkan rukuknya? Biasanya kau nggak melakukan ini, nggak terlalu panjang-panjang seperti ini, gitu. Faqala mongko dawuh sapa Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Kanjeng Nabi kemudian dawuh apa? Lamma roka'tu, lama ing dalam sumangsane roka'tu ruku sapa ingsun, ketika lama ing dalam sumangsane itu ketika ya ing dalam sumangsane roka'tu ruku sapa ingsun, ketika aku ruku wa qultu dan aku membaca wa qultu lan ngucapaken sapa ingsun subhana rabbiyal azim, doa subhana rabbiyal azimi kama kana kaya dene ana apa wiride ingsun, sebagaimana wiridku, sebagaimana bacaan wiridku. Wa aradtu lan ngarepaken sapa ingsun dan aku mau an arfa'a mengangkat roksi kepalaku. Wa aradtu dan aku mau mengangkat an arfa'a mengangkat roksi kepalaku. Ja'a lalu datang mangka teka rawuh sapa Jibril, malaikat Jibril alaihi salam. Jadi ketika Kanjeng Nabi sedang ruku ya, kemudian Nabi itu mau mengangkat kepalanya beliau, tiba-tiba malaikat Jibril itu datang. Terus apa? Wa doa dan meletakkan, malaikat Jibril meletakkan janahahu sayapnya. Haikal al-Jampeni mana ini? Hah? Haikal al-Jampeni nggak ada. Kemana? Di kamar satu nggak ada. Polusnya. Wa wadu'a lan nyelaken sapa Jibril janahu ing swiwine Jibril alam dhuhri ing atase gegere ingsun, di atas punggungku. Ketika aku mau mengangkat kepalaku, malaikat Jibril datang, terus kemudian beliau meletakkan sayapnya di atas punggungnya Kanjeng Nabi. Wa akhadhani dan memegangku, menahanku tawilan lama. Akhoda itu kan manasnya kan mengambil, maksudnya memegang, ditahan Kanjeng Nabinya dengan sayapnya malaikat Jibril tawilan lama. Falamma rafa'a mongko ing dalem sumangsane rafa'a ngangkat sapa Jibril janahahu ing swiwine Jibril. Ketika malaikat Jibril mengangkat sayapnya, aman gak Sar? Rafa'tu roksi mengangkat sapa ingsun roksi ing sirahe ingsun, lalu aku mengangkat kepalaku.
Ini ketika malaikat Jibril itu sudah mengangkat sayapnya, sudah nggak nahan lagi punggungnya Kanjeng Nabi terus kemudian mengangkat kepalanya. Faqalu mongko padha tanglet sapa para sahabat lima fa'ala hakadza krana apa fa'ala nglakoni sapa Jibril hakadza iki. Faqalu maka para sahabat pada bertanya, lima fa'ala hakadza, kenapa malaikat Jibril melakukan ini? Nah, ini kepo, tapi keponya kepo baik, pengen ngerti kenapa sih ada kejadian apa ini kok aneh sih? Itu. Terus kata Kanjeng Nabi apa? Faqala, lalu Nabi menjawab, Ma sa'altu, aku tidak bertanya kepada Jibril anzalik tentang itu. Kata para sahabat, kenapa kok Jibril lakuin kayak gitu? Terus Kanjeng Nabi menjawabnya, tadi aku nggak nanya ya masalah itu, gitu. Fahadhara Jibril, lalu hadir Jibril, malaikat Jibril itu kemudian hadir. Waqala, dan berkata, Ya Muhammad, hai Muhammad, Inna Aliyan, sesungguhnya Ali sungguhnya Ali itu yastajilu, bersegera lil jamaati, untuk menuju jamaah, Falakia lalu menemui syekhon, orang tua Nasroniyan, yang beragama Nasrani, Victory, tidak di jalan. Ini akhirnya ketika Kanjeng Nabi ditanya sama sahabatnya, kemudian beliau tidak mengetahuinya, kemudian malaikat Jibril itu akhirnya datang hadir, terus kemudian mengatakan ini kepada Kanjeng Nabi, ya Muhammad, tadi Ali itu bersegera berangkat ke masjid, lalu menemui sama orang tua yang agamanya Nasrani di jalan. Walam ya'lam, dan Ali tidak tahu. Walam ya'lam Aliyun, Ali tidak tahu. Dan Ali tidak tahu annahu, bahwasanya orang tua itu, bahwasanya si syekhon itu Nasroniyun, orang Nasrani. Walam ya'lam, lan orang weruhi sapa Aliyun Sayyidina Ali annahu ing satuhune syekhon iku Nasroniyun, wong bangsa Nasrani. Wa akramahu, lan muliakan sapa Ali hu ing syekhon, dan Ali memuliakan syekhon, orang tua itu. Li ajli syaibatihi, krono arae wane syekhon, karena memuliakan orang tua itu karena ubahnya. Maksudnya karena udah tua gitu, bukan karena ubahnya banyak, terus bukan karena tuanya gitu kan. Umumnya kalau orang tua itu kan terus ubanan gitu. Wa mata kodamalan, orang dingini sopo Ali anhu saking syekhon, dan Ali tidak mendahului anhu, tidak mendahului syekhon tadi. Fahafidho wahafidho, dan menjaga
Sayyidina Ali menjaga hakkohu, haknya Syekh. Fa'amaroni Allahu, lalu memerintahkan, fa'amaroni, lalu memerintahkan kepadaku, siapa? Allah Ta'ala. Allah itu fa'ilnya amaro ya. Ni itu berarti maf'ul. Lalu memerintahkan kepadaku, siapa yang memerintahkan? Allah Ta'ala, Gusti Allah Ta'ala. Ini kan yang ngomong malaikat Jibril ya. Lagi cerita sama Kanjeng Nabi. Dan Ali itu kemudian memuliakannya karena dia itu orang tua. Dan Ali itu nggak mendahului Kanjeng Nabi dan menjaga haknya orang tua itu. Lalu Allah memerintahkan aku untuk apa? An-akhudaka, untuk menahanmu firruku'i, ketika ruku. An-akhudaka, untuk menahanmu firruku'i, ketika ruku. Hatta yudrika, sehingga bisa menemui sopo aliyun ali sholat al-fajri ing sholat subuh secara berjamaah maksudnya ya, begitu. Wahala, dan ini wahala lan utawi iki mazkur iku laisa ora nopo hadza iku ya jubu bi'ajabin. Dan ini maksudnya kejadian ini itu laisa bi'ajabin, itu bukan ya titiknya kelebihan satu. La'allahu shawab, mudah-mudahan benar ini. Yang betul itu titiknya satu, laisa bi'ajabin. Ini bukanlah sesuatu yang mengherankan. Jadi maksudnya apa? Kejadiannya malaikat Jibril memegang atau menahan pundaknya Kanjeng Nabi itu bukan sesuatu yang mengherankan, kata malaikat Jibril. Ini sesuatu yang mudah gitu. Tapi apa? Wa'ajabul ajab. Adapun yang lebih mengherankan, yang paling mengagumkan atau mengherankan atau paling ajib, ya, itu apa? Innallaha ta'ala, Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala itu amaro, memerintahkan Mikaila, wala malaikat Mikail alaihissalam, memerintahkan apa? Ayyakhudha syamsa, untuk menahan matahari, untuk memegang, menahan matahari. Kalau malaikat Jibril memegangnya Kanjeng Nabi, lah kalau ini matahari, malaikat Mikail bijanahihi, kelawan suwiwine Mikail, dengan sayapnya. Hatta la tatlu'a, sehingga tidak terbit, hatta la tatlu'a, sehingga orang metu opo asyamsu srengenge tawilan hale suwe, sehingga matahari tidak terbit tawilan lama. Li ajli aliyin, karena adanya Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Waqala, dan berkata siapa malaikat Jibril, hadhihi darajatu, derajat ini
atau pangkat ini, derajat ini itu apa? Bihormati syekhi, karena memuliakan orang tua. Alfani, orang tua yang renta. Ma'annahu, padahal orang tua itu padahal orang tua itu adanya orang tua itu apa? Nasrani, yang orang Nasrani. Nah ini kisah yang dapat kita ambil pelajaran bahwa derajat tinggi, pangkat yang tinggi itu bisa didapatkan oleh seseorang dengan apa? Memuliakan orang tua. Dalam kisah ini Sayyidina Ali bukan memuliakan orang tuanya sendiri, bukan memuliakan orang tua yang berilmu, akan tapi orang tua Nasrani. Ya, bagaimana seandainya kita memuliakan orang tua? Orang tua kita, apalagi guru-guru kita yang mengajarkan kita. Orang kalau pengen pangkatnya tinggi, itu muliakan orang tua. Ya, hargai orang tua, apapun profesinya, apapun keadaannya, itu hormati, apalagi orang tuanya kita sendiri. Jangan sampai kita cerewet sama orang tua, jangan sampai kita menjadi anak yang durhaka sama orang tua. Ya, jangan sampai kita menjadi anak yang tidak menghormati, tidak memuliakan orang tua. Orang tua kita itu adalah jimat kita. Jimat kita untuk menuju kesuksesan itu dengan memuliakan orang tua. Jadikan orang tua kita itu seperti raja dan ratu di rumah kita. Jangan malah menjadikan orang tua seperti budak kita. Misalnya apa? Di pondok kita sudah diajarkan misalnya untuk mandiri dari dulu. Misalnya kita udah bisa nyuci itu sendiri. Jangan mentang-mentang pulang dari pondok terus kemudian maaf Pak, tolong ini baju saya ini kotor nih, karena cuci ini salah. Jangan. Justru kamu itu kalau bisa minimal itu mencuci baju pilihannya sendiri lah. Jangan nyusahin lagi. Kamu piring makan, bekas makan kamu itu kamu cuci sendiri. Tuh, cuci sendiri, jangan sampai cuci sama orang tua. Itu minimalnya itu deh. Minimalnya itu. Ya. Minimal. Jangan kemudian kita mentang-mentang pulang dari pondok habis terus kemudian kita mentang-mentang sama orang tua kita. Jangan, tetap jadikan orang tua kita adalah raja dan ratu di rumah kita. Ya, ini orang tua kita sendiri. Mesti pangkatnya akan lebih tinggi lagi. Wong ini bukan orang tuanya Sayyidina Ali, Ali memuliakan itu dan pangkatnya tinggi. Apalagi kita memuliakan orang tua kita dan juga orang tua yang di sekeliling kita. Ya, orang tua yang ada di sekeliling kita itu jangan jangan kita sepelekan, kita hormati mereka karena orang tua. Allah saja malu untuk menyiksa orang tua yang sudah berubah, artinya yang sudah renta, yang fisiknya sudah lemah, kulitnya sudah keriput, tulangnya sudah rapuh. Itu Allah sebenarnya malu. Makanya Allah itu memandang mereka itu orang-orang yang sudah tua itu pagi dan sore. Hai hambaku, kamu itu sudah tua. Makanya kalau orang sudah tua itu kan biasanya yang meskipun dari mudanya itu dulunya kurang baik, ya, kemudian ketika sudah tua itu biasanya dijadikan oleh Allah itu orang yang ingat sama Allah. Ini di antara rahmatnya Allah, Pak. Di antara belas kasihnya Allah, kasih sayangnya Allah kepada hambanya apa? Anan kila bal abdi minal khairi ila syarri nadir fal kathir aksuhu. Berbaliknya kelakuan seorang hamba dari yang dulunya itu baik menjadi jelek itu jarang. Ini kalau sudah tua. Yang banyak itu apa? Kebalikannya, yang dulunya waktu semasa muda itu kurang baik, kelakuannya fasik, juga berbuat onar, tapi giliran sudah tua itu
diberikan rasa penyesalan sama Allah. Itu diantara rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mumpung di bulan Ramadan, Allah itu menggelar di bulan Ramadan itu sebagai hadiah untuk umatnya Kanjeng Nabi. Ya, jangan kita tidak beradab. Kita sudah diberikan oleh Allah kesempatan untuk berada di bulan ini. Kita amalnya itu ditingkatkan, sholat tarawihnya jangan pada suka guyonan, baca Qurannya itu setiap selesai waktu sholat kalau bisa deres minimal satu kaca atau satu lembar itu deres ya. Mumpung di bulan ini itu amal-amal kita itu pahalanya dilipat gandakan. Ibaratnya Allah itu sudah ngasih itu suguhan banyak. Kita bertamu kepada Allah di suatu waktu ya, kita bertamu terus kemudian tuan rumahnya sudah menyuguhi banyak makanan, minuman, susu segala macam. Banyak pokoknya. Tapi kita nggak mau mengambilnya, dibiarkan basi. Kira-kira gimana yang punya rumahnya? Marah apa enggak? Marah. Makanan suruh dimakan, minuman suruh diminum, tapi nggak mau dimakan, nggak mau diminum. Ya mesti orangnya marah sakit hati. Itu ibaratnya seperti itu. Allah sudah menyediakan kepada kita itu pahala-pahala yang banyak, yang berlimpah di bulan Ramadan. Maka kita jangan sampai menyia-nyiakan bulan Ramadan. Semoga kita di bulan Ramadan ini sampai nanti selesainya kita jadikan oleh Allah hamba-hamba yang diampuni dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa li jami'il muslimin. Amin. Asyhadu an la ilaha illallah. Nastaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah. Nastaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah. Nastaghfirullah. Nas'aluka jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Asyhadu an la ilaha illallah. Nastaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah. Nastaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah. Nastaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.